Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sobat YouTube, kita share kembali ya aplikasi PJOK karena ini permintaan duluan kelas 7. Nah, ini kita akan mencoba aplikasi yang dipakai, sudah saya update, sudah saya share ke teman-teman. Nah, sebagai catatan, teman-teman, aplikasi ini bisa digunakan, namun saya juga membuat atau sedang mengupdate aplikasi ini, yaitu dengan menggunakan input data, diantaranya saya tambahkan submateri, sehingga nanti modul ajar itu nanti muncul submaterinya di bagian sini, dan di bagian promes juga akan muncul nanti submaterinya, sehingga itu lebih tepat sasaran dan lebih terstruktur kita dalam melakukan proses pembelajaran. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi yang sebelumnya sudah kita share ke teman-teman. Nah, sekarang pertama identitas, langsung saya ganti di sini PJOK. Nah, ini misalkan kelas 7 tinggal saya hapus jadi kelas 7. Saya coba ganjil genap, biarkan saja kayak gini. Kemudian teman-teman langsung saja, teman-teman di aplikasi Burhan Smart ini silahkan teman-teman bisa pakai dengan gratis, secara gratis saya share. Kemudian jangan lupa nanti ada passwordnya ya teman-teman. Passwordnya itu adalah contohnya kayak ini. Nah, misalkan catatan penting perlu dibaca. Nanti di bagian sini akan ada untuk link passwordnya, kemudian nanti gabungkan jadi password terdiri dari beberapa angka terpisah. Nontonnya jangan di skip ya. Nah, untuk dapatkan passwordnya, baik, kita akan mencoba untuk membuat perangkat pembelajaran atau perangkat ajar dengan berbagai model pembelajaran. Nah, ini ada yang menggunakan modul ajar yang saya buat ini di-upload kembali atau di-share di konten YouTube, salah satu YouTube di channel yang lain, itu menggunakan aplikasi punya saya, dan ini juga di copy paste atau dipakai ulang, akan tetapi ini asli buatan saya dan bisa teman-teman kembangkan juga. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Nah, nanti kita akan update yang terbaru, saya tambahkan nanti modul untuk yang lainnya seperti ini, gaya belajar, kemudian ada yang kedua itu adalah kesiapan belajar dan juga bakat atau minat ya. Nanti kita akan mencoba untuk semesternya kita rubah seperti ini. Ganjil genap. Baik teman-teman, kita akan mencoba sekarang untuk menyusun perangkat ajar atau pembelajaran itu PJOK. Nah, PJOK fase D atau kelas 7 ya. Nah, ini CP langsung kayak gini. Nah, langsung kita buat kayak gini. Nah, ini contoh di SMP yang ini, tetapi kita langsung ngambil di langsung laman Kemendikbud. Nah, kita bisa pakai yang ini. Kemudian setelah itu kita masukkan input data, maka ini kita blok, tinggal ganti seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk capaian elemen kita masukkan masing-masing ini. Pertama, elemennya kita ganti, saya hapus semuanya. Ini juga saya hapus. Kemudian elemennya juga diganti yang kedua. Ini. Yang ketiga, elemen ini. Yang keempat, elemen ini kita juga di paling bawah. Jadi ada 4 elemen. Saya hapus yang ini. Kemudian yang kedua, teman-teman silakan contoh ATP. Nah, kita buka. Nah, ini contoh di tujuan pembelajaran ya. Ini tujuan pembelajaran, mempraktekkan ini dan seterusnya. Kita coba lihat yang satunya. Ini ATP 22. Nah, untuk
ini ada E1, E1 dan seterusnya. Sekarang teman-teman ada elemen gerak. Ini masing-masing coba kita langsung ambil di buku ya. Buku guru PJOK kelas 7 kurikulum merdeka. Ini sudah muncul kurikulum merdeka. Nah, sekarang kurikulum merdeka itu kita coba cek. Ini tahun 2021. Kemudian ini sudah diambil dari laman Kemdikbud. Nah, oke, kalau seperti itu kita coba. Ini ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, bab 2, bab 1 panduan umum, bab 2 unit 1, unit 2. Nah, yang akan kita bahas itu adalah unit 1, keterampilan pengetahuan gerak. Caranya teman-teman, kalau kayak gini itu tinggal kontrol F, kemudian kita ketik unit 2. Kita akan enter lagi. Nah, sehingga di sini akan mengarah ke unit 2. Unit 2 ini, unit 1 dulu ya, unit 1. Nah, unit 1 keterampilan ini. Nah, ini. Nah, ini unit 1. Unit 1 itu ada tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kita kopikan langsung seperti ini. Nah, tujuan pembelajaran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan ini permainan bola basket. Maka kita masukkan ke sini aplikasi. Jadi TP-nya kita masuk ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah selesai. Karena kita copy langsung dari web, maka alangkah baiknya teman-teman terlebih dahulu ini di download ya. Nah, download kayak gini. Kemudian kita buka PDF-nya. Nah, jangan buka pakai ini, tetapi kita bisa buka pakai ini ya. Nah, ini. Nah, coba kita buka langsung dari PDF. Kemudian kita ketikkan di pencarian Ctrl F unit 1 enter. Nah, unit 1 enter ini kita pilih di bagian pembelajaran. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Nah, ini teman-teman ada tujuan pembelajaran yang kita pakai yang ini. Kemudian CP-nya ini coba kita lihat ya. Nah, kita ambil dulu yang bagian tujuan pembelajaran. Kita pilih edit. Nah, kayak gini. Kita ambil satu-satu biar lebih rapi. Nah, ini lebih rapi daripada pakai di website ya. Kemudian yang kedua, daripada pakai website, kita langsung ambil di sini. Klik 2 kali, Ctrl C. Kemudian di sini ALT enter. Kemudian kayak gini. Kemudian yang kedua itu adalah klik 2 kali, ALT enter. Yang ketiga kita ambil. Yang keempat kita ambil.
kelima kita ambil. Sudah masuk tujuan pembelajaran. Sekarang CP elemennya, maka kita ambil di website tadi, kita balik lagi ya, yang kayak gini, kita ambil rumusan. Nah, kita ambil yang ini. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Password yang pertama itu adalah angka 5. Selanjutnya kita ambil lagi elemen pengetahuan gerak. Seperti ini. Kita masukkan elemen yang di sini. Kemudian yang berikutnya kita ambil yang pemanfaatan gerak ini, kita ambil. Yang terakhir sudah masuk semuanya. Nah, untuk bab 2 kita ambil unit 2 itu adalah unit 2. Nah, unit 2 kita ambil yang pembelajaran unit 2. Sehingga di sini geser ke atas ini ada TP lagi. Maka TP-nya kita ambil lagi yang unit 2 itu ya. Kita ambil satu dulu ya. Nah, dari sini kita masukkan ke bagian TP di aplikasi. Ini angka 1 titik. Nah, kemudian yang kedua di bawahnya lagi kita copy. Lanjutannya ini ya. Duanya ALT enter. Kemudian kita copy lagi bawahnya. Lanjutannya ini ya. Kemudian yang ketiga yang keempat. Nah, sudah masuk. Kemudian berikutnya sampai 4 unit 3. Sebentar ini ya teman-teman. Saya sambil menjelaskan soalnya. Jadi ini unit 3. Maka kita ambil yang umum. Yang paling terakhir yaitu unit 4. Unit 4 kita ambil yang pembelajaran unit 4. Kita ambil bagian ini. Nah, sudah selesai, tinggal materi pokoknya kita masuk ke unit 1 lagi. Langsung kita ambil satu persatu masing-masing unit ya. Unit 1 keterampilan seperti ini, bola basket ya. Kemudian kita masukkan ke sini.
Kemudian yang kedua, kita masukkan untuk pembagiannya, kita gampang ntar lagi ya. Masukkan yang di sini. Kemudian yang bagian ini masukkan lagi ke sini. Kemudian yang ini kita masukkan lagi ke sini. 1.4. Nah, gitu. Mohon maaf ada tanda petiknya 1.4. Sudah selesai. Berarti sekarang kita lihat materinya ya. Sekarang kita ngambil di buku siswa. Buku siswa ini biasanya ada daftar isi ya. Daftar isi itu ada sampai 8 bab. Bola besar, bola basket ini. Kemudian aktivitas permainan bola kecil, aktivitas atletik. Coba kita yang tadi cocokkan dengan ini ya. Nah, ini bola kasti, kemudian pengetahuan gerak, kemudian yang bab 1 bola basket, fokus pembahasan di buku guru, akan tetapi di buku siswa itu 2016. Berarti kita cari yang versi terbaru ya. Nah, coba kita cek materi yang ini. Nah, sepertinya ini yang benar ya. Nah, bola basket ini sampai unit 6, unit 4, unit 5, unit 6. Nah, ini ya. Buku panduan guru, buku panduan guru. Buku kurikulum Merdeka. Coba kita materi. Nah, ini ya. 3 hari yang lalu ini. Nah, coba kita cek daftar isi bab 1, bab 2. Nah, ini bab 3, bab 4, bab 5, bab ini bab 6 ya. Bab 7. Ini semester 1 dan 2. Berarti kita bisa ngambil yang ini. Ini kan sampai sini. Sampai 4 kan bela diri. Coba kita sesuaikan dengan unit yang ada di sini. Sampai bab 4 yaitu bela diri. Bab 5, bab 5-nya ya teman-teman. Bab 5-nya itu nanti ada di berikutnya. Kalau kita ingin lanjutkan, coba kita lanjutkan ya. Di bagian sini, ini kan bela diri. Bab 5-nya masuk semester 2, kita ganti yang ini. Untuk yang CP, itu kan elemennya sama. Nah, ini untuk elemennya sama CP per elemen. Akan tetapi beda di TP-nya. Kemudian di TP-nya itu, nah, kita akan mencoba untuk memasukkan satu persatu. Unit 5, ini unit 6, kemudian ini unit 7, terakhir unit 8. Nah,
Untuk TP itu kita ngambil di buku guru ya teman-teman. Buku guru caranya kita unit 5 sekarang. Nah unit 5 ini kita dicari langsung ke unit ini. Unit 5. Nah ini ya. Kita masukkan unit kelima ini satu persatu di TP. Nah seperti ini. Sama kayak tadi ya teman-teman, saya akan stop dulu biar tidak menyita waktu banyak karena saya tidak edit video ini ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai semua, saya input. Langsung saya lanjutkan kembali videonya ya. Barusan saya stop karena sudah tahu langkahnya ya, biar tidak terlalu banyak videonya. Kalau ini ditambah maka ini tinggal kita ganti. Misalkan di sini buku PJOK ya. Nah kayak gini, ini kelasnya kelas 7, kita masukkan di sini sehingga ini akan otomatis ya. Password berikutnya adalah angka 0. Saya coba hapus ininya, jamnya. Saya hapus ini jamnya. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman, kalau sudah ini babak terakhir ini sudah dari tutorial kali ini. Karena sudah selesai asesmen, saya hapus. Sekarang pertanyaannya itu adalah berapa? Ini kan ANBK. Kalau kelas 7 kan tidak ada ANBK di sini ya. Nah, libur semester. Kalau semester 1 itu tidak ada ANBK. Akan tetapi pada saat libur di semester 2 itu ada sumatif akhir semester, libur hari raya, pekan efektif. Biasanya kalau ada ujian akhir sekolah, nah ujian akhir sekolah kelas berapa ya? Kelas 3. Nah ini ya, saya coba gini, nomor 7 libur. Ini perlu teman-teman pahami ya, pentingnya mempelajari atau ikut sini, ikuti terus channel ini kayak gini. Pentingnya mengikuti channel ini. Ini kan ada, saya pindah ya ke sini. Setelah ini kan ada sumatif akhir semester. Nah, ini biasanya ketika ujian kelas 3. Ujian kelas 3 itu kan UAS. Nah, ini ya. Kalender pendidikan. Di ujian sumatif tengah semester bulan Februari itu kan biasanya 1 minggu ini juga libur siswa kelas 7 kelas 8, sehingga di input data ini di RPE ini tambahkan di sini yaitu libur ujian sekolah kelas 9 misalkan ya. Nah itu ada libur ketika ujian sekolah, ada yang sebagian tidak libur. Kalau ini dikasih libur berarti 18 pekan. Nah maka dari situ kita di input data ini kita akan coba untuk memasukkan berapa jam pelajaran untuk materi ini ya. Kita coba ya. Struktur kurikulum merdeka fase D. Nah ini ya. Nah di sini penjas itu 2 jam. Ini ya, ada 2 jam di bagian sini. Kalau diperlebar, nah ini ada 2 jam. Karena ini ada 2 jam, maka tinggal kita masukkan di RPE ini sebanyak 2 jam. Maka ini juga dimasukkan sebanyak 2 jam. Diingat ini 36, semester 1 itu ada 38. Maka kita tinggal masukkan di bagian sini 38 dan 36. Karena ini adalah 2, maka di sini diganti 2. Asesmen di sini
itu dimasukkan 2 jam, 2 jam, 2 jam. Sekarang pertanyaannya, karena ini sudah totalnya itu adalah, ini bukan ini ya, tunggu. Nah ini rumus ya. Nah ini diganti 2 jam. Nah yang ini rumus, sehingga kita masukkan di sini 2, 2, 2, 2. Nah kayak gini. Kemudian ini blok, kita ganti masukkan ke sini, kita blok. Maka di bagian ini kita ganti 2 jam. Nah seperti ini. Sehingga di sini ada kesalahan ini, kita masukkan ke sini ya. Ini masukkan ke sini. Yang ini juga sama. Nah ini kita masukkan ke sini, ini kita masukkan ke sini. Nah ini sudah ada, oh bukan ini ya teman-teman, maaf. Nah ini yang dimasukkan bukan di sini, tetapi yang dimasukkan di asesmennya, di bagian sini. Nah sehingga ini yang hitung, kemudian ini juga dimasukkan, sehingga di sini bagian ini hitung. Nah maka ini juga diganti 2. Baik, ini sudah berapa? 18. Ini sudah berapa? 18. 38 dikurangi 18 berarti tersisa 20. Kalau 20 dibagi 4 berarti ini adalah 5 jam, 5 jam. Tetapi kita jangan pakai 5 jam. Yang paling berat materinya kita kasih 4 atau kasih 6. Ini 4, 4, 4. Coba kita gini ya. 4. Totalnya berapa? 26. Kita kasih 6, 6, 6, 6, 34. Berarti yang paling berat itu tinggal kita kasih lebih banyak. Misalkan di sini yang lebih berat itu adalah keterampilan pengontrol gerak, pembentukan karakter, nilai-nilai dalam permainan lapangan kasti. Ini bela diri. Nah, misalkan yang lebih berat itu adalah bola basket, maka kita kasih 8 misalkan ya. Nah, kemudian di sini yang bab 2 juga sama, yang semester 2. Ini 6, 6, 6, 6. Nah, totalnya 34. Kita lihat ini 36, ini 38. Maka di input data yang atas 38 berarti kurang, berarti bela diri misalkan 8. Yang ini karena 36 berarti kurang 2. Yang lebih berat itu adalah nilai-nilai senam irama, misalkan atletik, maka kita tulis di sini 8. Nah, sudah benar ya. Terakhir teman-teman, di bagian program semester. Jadi program semester Promes, diingat di bagian sini teman-teman. Sebelum masuk terakhir, saya berikan password berikutnya, yaitu angka 6. Kita ingat ya teman-teman, 8668. Di Promes, bisa di sini ya. Di Promes, 8688. 2 kali 4. 8. 3 kali 2. 6. Yang ini. Apa ini? Nah, tunggu dulu ya. Berapa apa ini namanya? Nah, tunggu dulu ya. Ini di blok kayak gini. Di unhit. Nah, 4. Ini 3 kali 2. 6. Yang ini. 3 kali 2, 6. Yang ini 8 kali 2. Nah, kalau misalkan ini 3 maka kalikan 3. Kalau ini 5 dikalikan 5. Gini ya teman-teman. Nah, kemudian contoh yang lainnya saya banyak share sebelumnya. Kalau ngikuti terus tinggal teman-teman skip nontonnya. Kalau tidak butuh hanya lihat alokasi waktu mapel apa gitu. Jadi bagaimana teknik cara menggunakan ininya. Sehingga ini teman-teman kalau menggunakan teknik kayak saya ini lebih mudah untuk menghitung alokasi waktu. Terkadang di beberapa yang di-share aplikasi perangkat itu tidak menjelaskan tentang seperti ini. Jadi kalau 2 dikali 4 maka 2-nya ini 4 kali 2.
2, 2, 2. Kolomnya sudah saya sesuaikan. Ini kolomnya 19 untuk RPE semester 1 kan ya. RPE semester 1 ini ada 19. Kemudian di program semester ini 2. Lurus dengan ini taruh di belakangnya karena 1 pekan ada 2 jam, maka ini 2. Kemudian password yang keempat yaitu angka 3. Kemudian di bagian ini 2-nya sebanyak 3 kali. Gini. Nah, gini ya. Nah, lebih ini 2 ya, bukan 3. 2, 2, 2. Kemudian di sini 2. Yang ini 2 ya, bukan 3 ya, 2. Nah, kemudian di sini 2. Kemudian 2-nya 3 kali. 2, 2, 2 seperti ini. Kemudian ini di belakangnya lurus dengan ini 2. Kemudian yang terakhir itu adalah bukan 8, tetapi ini 4 kali 2, 8. Gitu maksudnya. Kemudian di sini lurus dengan ini sampai sini. Di belakangnya ini. Kemudian di sini 2, 2, 2, 2. Sebanyak 4 kali. Terakhir luruskan dengan ini. Asesmen 1. Kemudian di sini lurus dengan ini. Itu adalah 2. Sehingga sudah pas. Jadi cocok ini ya teman-teman. Nah, kemudian di ANBK itu ini tidak tunggu dulu ya. Ini ANBK itu tidak ada ya. Tidak libur kalau kelas 7. Hanya kelas 8 yang libur. Sepertinya seperti itu. Maka ini kita rubah. Jadi yang ini kita copy seperti ini. Kemudian ini kita copy kayak gini. Kemudian ini angkanya 8, ini angkanya 9, ini 10. Ini langsung copy gini ya. Nah, 11, ini 19, ini 20. Jadi ini perubahannya yang perlu diedit oleh teman-teman karena kelas 7 ketika ANBK kelas 8, kelas 7 tetap masuk kan. Nah, maka dari itu di sini kita ada perubahan. Maka di sini kita bukan libur ANBK. ANBK hanya untuk kelas 8 sehingga di sini ada 40 jam pelajaran. Karena 40 jam pelajaran, maka di input data itu tambahkan yang paling berat. Misalkan lapangan kasti. Nah, itu lebih berat materinya, kita kasih 8. Maka 8, 6, 8, 8. Maka di promes semester 1 itu kita ini dikasih angka 8 yang ini 4 kali 2 8. Maka di bagian sini nambah satu lagi seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini kita hapus ya. Nah, ini 2-nya geser ke sini. Karena ini 3 kali 2, ini 3. Kan kita nambah bagian sini tadi. Nah, kemudian di sini ini 2, ini hapus. Kemudian di sini kita geser ke sini. Nah, ini hapus. Kemudian 2-nya sebanyak 4 kali. Kemudian di sini 2. Kemudian di sini 2-nya 4 kali. Maka terakhir 2. Ini sudah benar promes kita. Ini 4 kali, ini 4 kali seperti itu. Nah, cuman ngubahnya sedikit saja. Tetapi kalau tidak paham, maka kesulitan kita dan tidak pas kadang ya. Nah, RPE ini sudah benar. Karena ini sudah terpakai libur sekolah kelas 8. Nah, maka ini diingat totalnya 36 sehingga di sini kita 9 ada libur ya. Nah, libur di sumatif tengah semester, sumatif akhir semester kelas 8 itu ada di bulan apa? Februari minggu pertama. Sehingga di Februari minggu pertama kita ambil blok yang ini atau blok yang ini aja. Kemudian di bagian sini Februari ini kita copy paste kayak gini. Nah, ini kita ganti, misalnya kita ganti yang ini ya. Ini. Nah, maka di sini adalah S ujian US gitu ya. US 9. Nah, US kelas 9.
Jadi Februari minggu pertama US kelas 9, sehingga di bagian sini kita hapus, hapus. Nah, ininya, nah ini kalau kayak gini berarti ada yang tersembunyi ini ya. Kita sembunyikan, unhid. Nah, sehingga di bagian sini ada angka 3. Oh, ini diketik manual ya berarti ya. Nah, seperti ini. Baik, kita akan coba ini, tinggal kita hapus seperti ini. Coba program semester ini sumatif tengah semester benar ya. Sudah benar. Ada di setelah bab 2. Ini bisa diganti, digeser ke sini. Sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Nah, bagian ini silahkan ketik manual angka 2 seperti ini. 2. Sampai sini 2, 2. Ini ke atas kan ya. Nah, baik. Teman-teman, kita akan mencoba untuk memasukkan alokasi waktu mengikuti di identitas. Nah, di mana ya? Input data. Diingat 8688, kemudian yang bawah 8666. 8666. Maka di bagian sini ini adalah 4 kali 2, ini 6, 3 kali 2, yang ini 3 kali 2, ini 3 kali 2. Ini 1 kali 2. Karena asesmen kan. Nah, ini bisa disembunyikan gitu ya. Nah, yang ini bisa disembunyikan biar lebih rapi. Maka kita tinggal masukkan 2-nya 4 kali. Nah, gini. Kemudian ini kasih angka 2, 2-nya 3 kali. Nah, kemudian ini kasih angka 2, ini kasih angka 2. Nah, yang ini lurus dengan ini, 2-nya 3 kali. Kemudian di belakangnya kasih angka 2, yang ini 2-nya 3 kali. Terakhir angka 2. Maka benarlah jawaban kita, promes kita kalau sudah pas seperti ini. Jadi teman-teman tinggal cetak. Nah, ini sudah, kalau kacau kayak gini tinggal diginikan. Yang ini kalau berantakan seperti ini, maka ini diginikan. Nah, seperti ini ya. Dirapikan. Nah, kalau ini kacau kita perpendek seperti ini. Nah, ini bisa diginikan, rapikan. Sudah. Tinggal cetak ya teman-teman, sudah selesai. Nah, ini sudah pertemuan 1. Kita milih pertemuan kedua, ini. Ini dirapikan sendiri ya. Saya tidak perlu ngasih penjelasan ini. Kalau cuman ingin merapikan, tinggal rapikan seperti ini biar tulisannya itu rapi ya. Kan cuman sebentar. Ini dipakai selamanya sudah aplikasi ini kalau sudah kita buat sekali. Kalau ada update terbaru, teman-teman tinggal copy ininya saja, input data, download punya saya, tinggal kopikan ini saja seperti itu ke aplikasi yang sama, tetapi nanti program semesternya ini kan diupdate oleh saya kan setiap tahunnya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, semoga ini bermanfaat. Password yang paling terakhir saya kasih angka 1. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.